tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Saudara Tuhan, saudara jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita menonton cuplikan videonya. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi, tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu bang ke Abu Janda bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Bang. Betul. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, bang. Bang, saya mau tanya bang. Nggak pantas. Baik, saudara Tuhan, itu dia pesan terbaik dari seorang Abu Janda. Saya katakan ini pesan terbaik, ya. Ini mewakili isi hati daripada umat Kristen. Nah, saudara Tuhan, jika saudara terberkati, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai ke orang-orang yang intoleran, yang selama ini mengganggu ibadah Kristen, melarang pembangunan gereja dan segala macamnya, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik, tidak terpuji. Seperti yang disampaikan oleh Abu Janda di video tadi, ya, beliau mengatakan bagaimana kalau apa yang dialami orang Kristen terjadi dengan kita. Kita sedang ibadah, kita sedang sholat, lalu ada orang di luar orang Islam mengganggu ibadah, teriak, membubarkan ibadah. Kan hatinya nggak enak. Ya, sama halnya dengan apa yang dialami oleh orang Kristen, yang mana ibadahnya diganggu, gerejanya diganggu, pembangunan gerejanya dihadang dan segala macamnya. Saudara Tuhan, ya, mereka pasti terintimidasi, ya, hati mereka pasti tersayat, tersakiti, saudara Tuhan, ya, dan pastinya tidak nyaman, ya, dan merasa takut juga, ya, merasa takut pastinya, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Janda di video tadi ini pesan terbaik, ya, ini mewakili isi hati daripada orang Kristen yang selama ini terintimidasi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok intoleran yang kerjanya mengganggu ibadah orang lain, ya, membubarkan ibadah, mengganggu pembangunan gereja dan segala macamnya. Ya. Nah, saudara Tuhan, harapan kita semoga orang-orang yang selama ini intoleran, ya, dengan pesan Abu Janda ini mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini
tidak baik dan tidak terpuji. Ya, mengganggu ibadah orang lain itu hal yang sangat tidak terpuji. Kenapa? Ya, itu mengganggu suasana ibadah. Orang beribadah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Lalu ketika kita beribadah untuk Tuhan, tiba-tiba kita diganggu, kita diusir, kita dibubarkan, ya pasti rasanya tidak nyaman, tidak enak, ya. Dan kita yang mengalami hal itu pastinya terintimidasi, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Abu Janda di video tadi sampai ke telinga orang-orang yang selama ini hidupnya masih intoleran, ya, tidak toleransi. Dan semoga melalui pesan Abu Janda di video tadi, ya, ke depan gereja tidak mengalami apa yang pernah dialami. Misalnya gereja yang mengalami penolakan, ya, umat Kristen yang diganggu saat ibadah, dan lain sebagainya. Harapan kita hal-hal semacam ini tidak terulang lagi, ya, di kemudian hari, sehingga orang-orang Kristen bisa lebih nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita terus berdoa, khususnya buat anak Tuhan. Ya, mari kita terus berdoa supaya Tuhan bercampur tangan, sehingga persoalan-persoalan yang dialami gereja selama ini oleh pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib diselesaikan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan yang turun tangan membela gerejanya. Ya, dan kita doakan juga orang-orang yang menyuarakan pembelaan terhadap gereja. Ya, kita doakan kiranya mereka ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kiranya mereka ditambah-tambahkan hikmat, bijaksana, dan juga berkat yang melimpah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harapan kita, dan saya tidak terlalu banyak lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.